Tetapi jadi timing ini betapa pentingnya. Kalau Anda belum waktunya juga berat. Kalau misalnya sudah lewat, ya sudah goodbye my love. Sudah. Baik, yang pertama kapan sih Patung waktu yang tepat, timing yang tepat untuk kita artinya mengawali startup, membuka startup begitu ya. Timing barangkali termasuk juga di mana gitu ya. Kalau di mana mungkin sekarang karena dengan kemajuan teknologi sudah di mana saja ya. Saya tinggal di Yogyakarta, saya bikin startup pun kemudian meng-Indonesia begitu itu juga bisa. Tapi timingnya nih Patung, kapan waktu yang tepat? Silahkan Patung. Ya, jadi kalau kita mau sukses itu nomor satunya adalah timing. Jadi maksudnya di sini kapan timing yang tepat gitu ya. Jadi contohnya misalnya begini, kegagalan perusahaan startup itu timingnya luput misalnya. Jadi ketika Anda di pandemi, idenya beda sekali. Jadi timing itu semuanya ada siklusnya. Nah sekarang kalau misalnya Anda ada contohnya begini. Jadi kalau sudah sunset, satu industri yang sudah sunset, kemudian Anda geber misalnya hari ini persewaan videotape. Mungkin Mbak Ola sudah lupa videotape kayak apa bentuknya gitu ya. Apalagi teman-teman yang baru lahir di tahun 85-an atau 85 95 gitu mungkin sudah tidak paham tentang videotape itu apa. Nah, demikian juga kalau kita misalnya seperti Telkomsel, terus kemudian fokus kepada, ya wes sekarang saya mau SMS-an dicas saja per satu SMS berapa misalnya, ataupun jadi ternyata dia tidak fokus kepada satu yang namanya internet. Nah, nanti akan berubah. Dunia ini yang namanya ilmu pengetahuan itu sebetulnya satu yang melakukan namanya deflasi. Maksudnya apa deflasi? Zaman di tahun 62-an itu ternyata komputer itu mengalami kalau satu chip itu harganya $1 juta. Tapi ada yang namanya hukum Moore. Hukum Moore itu setiap 18 bulan atau 1,5 tahun. Itu ternyata kecepatannya berubah jadi 2 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Dengan harga 27% lebih murah. Jadi komputer yang tadinya tahun 62-an itu harganya $1 juta untuk chipnya aja. Jadi kalau untuk bentuk komputer berpuluh-puluh juta dolar, beratus-ratus juta dolar gitu ya. Sekarang tinggal 0,2 sen. Jadi 1 sen aja enggak ada. Jadi begitu murahnya dengan terjadinya deflasi ini, teknologi akan berkembang demikian cepatnya. Ya. Nah, kalau Anda sedang trennya sunset gitu ya, Anda nekat ke arah sana, tidak bergabung dan tidak bahkan memimpin untuk unggul di bidangnya. Contoh misalnya mobil yang masih pakai minyak bumi, nah ya 10 tahun lagi mungkin sudah sangat-sangat berkurang. Jadi betul. Mungkin masih ada tapi berkurang. Demikian juga. Nah kalau kita melihat timing seperti ini, jadi misalnya industri apa yang bagus, misalnya batu baterai, misalnya kalau Anda melakukan inovasi batu baterainya bagus. Terus listriknya tenaga dari matahari, bagaimana? Tenaga matahari selnya sudah lebih murah. Kenapa saya pergi ke Tiongkok pada waktu 2019 ya, 2019 sebelum COVID itu saya ke Tiongkok pada waktu itu untuk cari untuk mengantisipasi satu yang namanya jenis-jenis bisnis yang akan menuju ke depan. Tetapi jadi timing ini betapa pentingnya. Kalau Anda belum waktunya juga berat. Kalau misalnya sudah lewat, ya sudah goodbye my love. Sudah. Oke. Kalau gitu Patung supaya kita tahu timing yang sangat tepat begitu. Kita harus apa sih ngeker gitu ya, ngikutin tren, ngikutin. Oke, nggak bisa tahu. Jadi kita hanya jauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan. Jadi ternyata kesuksesan sebuah startup itu banyak yang terkait dengan timing. Saya kan startup saya tuh buka usaha itu sekarang sudah 60 gitu ya, 60 usaha gitu. 60 usaha itu 27 sudah game point gitu ya. Sekarang masih ada 32 lagi. Nah, pada waktu saya mulai buka dan tutup perusahaan dan saya menyaksikan banyak perusahaan yang buka tutup juga sepanjang karir di dalam bisnis saya, itu ternyata faktor timing juga sangat-sangat berpengaruh. Kayak zaman dulu saya terlibat di .com company, itu juga termasuk misalnya saya terlibat di skyquestcom.com. Itu sebetulnya model bisnisnya hampir seperti YouTube gitu ya. Tapi waktunya belum. Jadi kekuatan keuangan kita, boleh nggak kalau Anda belum waktunya? Boleh, tapi Anda butuh uang yang cukup banyak untuk tahan. Baik. Kalau Anda mau tahan, goodbye my love. Yes. Baik. Berarti butuh kepekaan dan sensitivitas bisnis lah begitu ya Pak Tung ya, dan itu terasa lewat pengalaman.